Kemudian bab berikutnya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babul mukatab. Ya, dalam bab mukatab ini ada 13 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama tentang definisi mukatab ini. Ya, mukatabah. Ya, itu untuk nama budaknya ya. Kalau bentuk perbuatannya kitabah namanya, kitabah. Ya. Dan kitabah adalah penulisan sebagaimana yang telah dimaklumi. Ya. Penulisan secara bahasa. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan definisinya di sini. Kata beliau, al-kitabatu syira'ul abdi nafsahu min sayyidihi bimalin fi dhimmatihi. Kitabah adalah seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya. Iya. Dengan harta yang berada pada zimmahnya. Harta yang berada pada tanggung jawabnya. Karena kenapa dikatakan harta berada pada tanggung jawabnya? Karena si budak tidak punya apa? Tidak punya harta. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin memiliki harta, dia bikin akad kitabah dulu. Nah, baru boleh dia pegang harta. Untuk membayar dirinya. Dia kerja, dia simpan, nanti dia bayar. Tapi sepanjang dia masih budak, apa saja yang dia dapatkan, walaupun itu pemberian untuk dirinya, itu bukan menjadi miliknya. Tapi milik siapa? Milik tuannya. Jelas ya? Nah, karena itu si budak di sini disebutkan definisi kitabah adalah seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan harta yang berada di zimmahnya, tanggung jawabnya. Ya, nanti dia akan membayarnya. Baik. Terus kira-kira bagaimana kalau misalnya dia dapat harta cash, langsung dia bayar sempurna. Boleh atau tidak? Iya. Jadi kalau menurut Ibnu Qudamah ini di zimmahnya ya. Jadi kalau dia bayar cash, masuk dalam definisi Ibnu Qudamah atau tidak? Iya. Ini tidak masuk sebenarnya. Cuman kita katakan bahwa definisi Ibnu Qudamah ini membabi taglib, menjelaskan hukum kebanyakan. Ya, karena Barirah ketika beliau melakukan akad mukatabah, ya, yang dia di perjanjiannya membayar 9 uqiyah selama 9 tahun. Ya. Dan setiap tahunnya bayar 1 uqiyah dari perak. Jelasnya setiap tahunnya. Ya. Ini Barirah. Setelah tahu harganya seperti itu, maka dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah yang membayar seluruhnya. Jadi ini menunjukkan boleh saja langsung bayar seluruhnya. Karena itu ucapan Ibnu Qudamah di atas zimmah ini penggunaan min bab taglib ya. Dari sisi kebanyakannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, beliau terangkan apa hukum apabila budak meminta kitabah. Kata Ibnu Qudamah, wa idza bataghaha al-'abdul muktasib as-saduq min sayyidihi ustuhibba lahu ijabatuhu ilaiha. Apabila seorang budak muktasib yang mampu bekerja, saduq, terpercaya, bisa dipercaya oleh tuannya, apabila dia meminta dari tuannya untuk diberi mukatabah, ustuhibba lahu ijabatuhu ilaiha, maka disunnahkan bagi tuannya untuk mengabulkan permintaan si budak, memberikan mukatabah. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang budak-budak yang meminta kitabah, ya budak-budak
yang meminta kitabah ya kepada tuannya, fakatibuhum, maka Allah perintah kepada tuan-tuannya, hendaknya kalian lakukan kitabah kepada mereka. In alimtum fihim khaira, kalau kalian ketahui ada kebaikan pada budak-budak itu. Iya. Jelas ya? Dan ini pendapat sejumlah ulama, pendapat bahkan disebut pendapat jumhur ulama. Jadi budak ulama di sini hanya berpendapat apa? Kalau si budak minta dari tuannya kitabah, hukum menjawabnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ini hukum. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Nah, ini kita katakan pendapat jumhur al ulama. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa di sini menjawab permintaan budak tentang kitabah bukan sunnah hukumnya. Hukumnya wajib. Karena di dalam Al-Quran perintah fakatibuhum, lakukan kitabah untuk mereka. Karena di dalam ayat adanya perintah, maka asal dalam perintah bermana apa? Bermana wajib. Iya. Dan ini didukung dengan beberapa asar dari para sahabat yang berpendapat seperti itu. Karena itu yang benarnya wallahu alam, yang lebih dekatnya bahwa kalau si budak minta kitabah, tuannya wajib apa? Wajib memenuhinya. Wajib untuk memenuhinya. Tapi penulis sudah di sini sudah mensyaratkan syarat pada budak yang boleh meminta kitabah. Tidak semua budak boleh meminta kitabah. Ya. Syarat yang pertama, budak itu dikatakan al-abdu al-muktasib. Budak yang bisa bekerja. Jelas ya? Jadi bisa bekerja. Kalau budaknya tidak mampu bekerja, ya, maka ini tidak diberi kitabah. Sebab bagaimana caranya? Dia bekerja untuk membebaskan dirinya. Kemudian syarat yang kedua, dia saduq. Orang yang bisa dipercaya. Ya. Kalau diketahui bahwa budak ini salih pada agamanya, ya, dan tuannya sudah mengajarkan kesalihan, kejujuran pada budak ini, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya, ya, budak ini tidak diketahui kejujurannya, mungkin kalau diberi kitabah dia akan lari, ya, atau kalau diberi kitabah, dia akan banyak melakukan kecurangan, maka di sini tidak masuk ke dalam syarat. Jelas ya? Jadi syaratkan dua hal. Dia mampu bekerja dan dia jujur di dalam hal tersebut. Baik, selesai sudah ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan cara pembayaran kitabah. Ya, kalau terjadi kitabah, ya, maka bagaimana cara membayarnya? Ya, tentunya kitabah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa si budak membeli dirinya. Ya, dia membeli dirinya. Jadi ketika dia membeli dirinya, bagaimana cara dia membayarnya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yaj'alul mala alaihi munajjaman wa yuj'alul malu alaihi munajjaman fama ta'addaha ataq. Kemudian harta itu dijadikan terhadapnya munajjaman. Ya, munajjaman artinya dibentuk bagian-bagian tertentu, ansuran-ansuran yang dibayar pada waktunya. Ya, tergantung kesepakatannya bagaimana. Ya, mau diansur tiap bulan, mau diansur tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, tiap setengah tahun, atau diansur tiap tahun, itu tergantung apa? Kesepakatan mereka. Iya. Jelas ya? Fama ta'addaha ataq. Maka kapan dia menunaikan seluruhnya, maka dia sudah dianggap apa? Sudah dianggap bebas. Iya. Sudah dianggap bebas. Kalau dia masih tersisa walaupun 1 dirham atau uang perak murah, ya, masih kurang 1 dirham, maka tetap dia wajib, tetap dia hukum sebagai apa? Sebagai budak, belum bebas. Ya, harus lunas. Karena itu dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, riwayat Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukatab abdun ma baki alaihi dirhamun. Seorang budak mukatab itu adalah budak sepanjang, ya, seorang budak mukatab adalah tetap budak walaupun masih ada 1 dirham yang tersisa. Masih ada 1 dirham yang tersisa. Jadi pemahaman dari hadis bahwa budak itu bisa bebas kalau lunas seluruhnya.
Ya, tidak boleh ada tersisa dari kitabah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yu'ta mimma kutiba alaihi ar-rubu'. Ya. Ini pembahasan berikutnya tentang syariat pengguguran seperempat dari kitabah. Ya. Dan diberikan dari kitabah itu seperempat. Ya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berilah mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Ya, jadi ini ayat kelanjutan ayat tentang kitabah ya. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Ya, lakukan kitabah pada mereka kalau kalian ketahui ada kebaikan pada mereka. Ya. Dan kata di kelanjutan ayat, dan berilah mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi disuruh membantu. Penuhi kitabahnya, bikin akad kitabah kepada budak itu. Kemudian bantu dia dari harta yang Allah berikan kepadamu. Ya. Baik. Karena itu disunnahkan dia memberi berapa? Seperempat di ketentuan penulis di sini. Kenapa seperempat? Beliau memakai asar dari Ali bin Abi Thalib. Qala Aliyun radhiyallahu anhu huwa rubu'. Berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu seperempat. Yaitu seperempat. Dan ini sahih ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Iya. Di sini disebut seperempat dari Ali, dan apa yang datang dari Ali ini dia dalam bentuk perbuatan beliau memberikan seperempat. Jelas ya? Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ali seperempat di sini bukan pembatasan. Tapi itu adalah hal yang dengannya beliau bersumbang untuk siapa? Si budak ini. Iya. Karena konteks ayat lebih umum. Berilah mereka dari harta yang Allah berikan untuk kalian. Jadi ketika dia sepakati mukatabah, maka si tuan ya hendaknya memberi sesuatu untuk budaknya. Iya. Memberi sesuatu untuk siapa? Untuk budaknya. Dan sesuatu ini tidak dipastikan berapa. Maka boleh saja seperempat, boleh kurang dari apa? Seperempat. Boleh kurang dari seperempat. Ya, karena sebagian sahabat ada yang melakukan mukatabah, melakukan mukatabah dengan budaknya, kemudian dia berikan 1/10. Ya, dia berikan 1/10. Maka ini menunjukkan bahwa tidak terbatas pada seperempat yang diberikan. Boleh kurang daripada itu. Karena memang ayat tidak ditentukan berapa jumlah. Selesai sudah tentang syariat pengguguran seperempat dari kitabah. Kemudian diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah beberapa konsekuensi keberadaan kitabah. Jadi kalau sudah terjadi akad kitabah, konsekuensinya apa? Kata beliau, wal mukatabu abdun ma baki alaihi dirhamun. Seorang budak mukatab adalah budak sepanjang masih tersisa dari pembayarannya 1 dirham belum dilunasi. Dan ini sudah kita terangkan ya. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As tadi. Ya, dan ini adalah pendapat sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat kebanyakan ulama. Illa annahu yamlikul bai' wasyira. Ya, akan tetapi dia si budak ini ya yamlikul bai' wasyira. Dia boleh untuk menjual dan boleh untuk apa? Untuk membeli. Ya, karena memang dia diizinkan sudah. Jadi si budak, dia memang masih budak. Tapi dia boleh menjual beli. Ya, sebab ini dari bentuk usaha yang dia lakukan untuk apa? Untuk membebaskan dirinya. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau was-safar. Demikian pula dia boleh melakukan safar. Boleh melakukan perjalanan. Ya. Karena kalau dia dituntut untuk bekerja membebaskan dirinya, kadang seorang perlu melakukan perjalanan guna apa? Guna berdagang atau yang semisal dengan itu. Ya, wa kullama fihi maslahatu malihi. Dan dibolehkan untuknya setiap perkara yang terdapat di dalamnya kemaslahatan untuk hartanya. Nah, jadi dia boleh bertani, boleh bercocok tanam, dia boleh
Dia boleh untuk berlayar, dia boleh untuk berdagang, dia boleh melakukan mudharabah, dia boleh melakukan apa saja dia lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan kitabahnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya, dari konsekuensi juga, kata beliau walaisa lakut tabarru. Dan tidak boleh dia bertabarru, bersedekah. Tidak boleh dia berhibah, menghadiahkan, ya, bersedekah atau dia pakai hartanya dia bebaskan budak lain. Ya, tidak boleh sebab dia masih apa? Dia masih budak, dia sendiri masih perlu membebaskan apa? Dirinya. Kalau dia bersedekah menghibahkan, maka ini akan membahayakan siapa? Membahayakan tuannya. Ya, membahayakan tuannya yang harus dibayar apa? Dibayar haknya. Ya, karena itu dia tidak boleh bersedekah. Ya, kecuali kalau tuannya mengizinkan, ya lain lagi. Kalau tuannya mengizinkan tidak ada masalah. Baik. Kemudian di antara konsekuensinya juga walad zawaj, dan dia tidak boleh menikah. Ya, sebab menikah ini perlu biaya. Ya, perlu biaya. Dan setelah menikah ada konsekuensinya dari nafkah. Ada konsekuensinya dari nafkah. Karena itu tidak diperbolehkan dia menikah kecuali kalau tuannya apa? Tuannya mengizinkan. Demikian pula dari konsekuensinya walad tasarri, dan tidak boleh dia membeli syariah. Dia beli budak perempuan misalnya, kemudian dia nikahi. Iya. Atau dia gauli karena budak menjadi miliknya. Tidak boleh dia beli. Nah, illa bi'idni sayyidihi, kecuali dengan izin siapa? Izin tuannya. Sebab dia masih budak. Dan budak itu harus dia selesaikan dulu. Budak mukatabah dia harus menyelesaikan dulu urusan kitabahnya. Nah, kemudian dari konsekuensinya, ya kata Ibnu Qudamah, ada ini konsekuensi berkaitan dengan tuannya, ya. Berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan tuannya. Ya, kata beliau walaysa li sayyidihi istikhdamuhu. Ya, dan tuannya tidak boleh menggunakan budak mukatabah ini saat dia sedang apa? Sedang di masa kitabahnya. Ya. Jadi kalau di sedang masa kitabah, tuannya tidak boleh menggunakannya. Kenapa? Sebab si budak sedang sibuk dengan urusan membayar apa? Membayar tagihan, membayar harganya. Ya, karena itu si tuannya tidak boleh apa? Tidak boleh menyibukkannya. Tidak boleh menyibukkannya. Baik. Kemudian, ya, kata beliau rahimahullahu taala, ya, kata beliau wala akhdhu syai'in min malihi, dan tidak boleh dia mengambil sesuatu dari harta apa? Budaknya. Jadi kalau budak ini sudah mengumpul harta, mengumpul, dia punya harta, tuannya tidak boleh mengambil. Tidak boleh dia ambil. Kecuali kalau dia mau ambil tagihan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau ambil harta si budak, tidak boleh. Sebab ini sudah merupakan milik siapa? Milik budak. Dia harus pelihara, harus dia simpan. Nah, kemudian dari konsekuensi, kata beliau, wa mata akhadha minhu syai'an aw ajjana alaihi aw ala malihi fa alaihi gharamatuh. Ya, kapan tuannya ini mengambil sesuatu dari si budak, atau dia berbuat jinayah terhadap si budak, dia lakukan kriminal terhadap si budak, ya dia pukuli misalnya, dia patahkan tangannya dan semisal dengan itu, atau jinayah terhadap hartanya, misalnya dia bakar sebagian hartanya misalnya, ya kalau tuannya lakukan hal ini, falaihi gharamatuh, maka dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Jelas ya? Wa yajri riba bainahuma kal ajanib. Demikian pula hukum riba berjalan antara keduanya. Sebagaimana? Ya. Terhadap orang ajnabi. Kalau dia budak tidak ada masalah. Ya. Sebab seluruh harta budak adalah siapa? Miliknya. Ya. Dia katakan misalnya kepada budak, sini duitmu. 10 dinar itu. Saya ganti jadi 1 dinar. Ya boleh saja. Sebab seluruh hartanya adalah harta siapa? Tuannya. Tapi begitu dia di mukatabah, hukum riba berjalan. Jelas ya, hukum riba berjalan. Tapi beliau illa annahu la ba'sa yu'ajjila li sayyidihi wa yada'u anhu ba'dha kitabatihi. Ya, tetapi tidak apa-apa dia mentakjil, mendahulukan pembayaran untuk tuannya. Ya, dan tuannya meletakkan sebagian dari kitabahnya. Baik. Kemudian dari konsekuensi juga walaysa lahu wata'u mukatabatihi. Ya, dan tidak boleh dia
menggauli budak mukatabahnya. Ya, jadi kalau misalnya yang melakukan mukatabah adalah budak perempuan, ya maka setelah terjadinya kitabah, tuannya tidak boleh apa? Tidak boleh menggaulinya. Nah, baik. Demikian pula kalau misalnya dia persyaratkan, kamu mukatabah tidak apa-apa. Tapi tiap pagi bantu saya di rumah, dari jam sekian sampai jam sekian. Apakah boleh? Nah, ini ada silang pendapat ya, kalau si tuannya mensyaratkan. Ya, kalau dia tidak syaratkan, kemudian dia dia perintah seperti itu, maka ini tidak benar. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia syaratkan dari awal, misalnya budak perempuan, ya, dia syaratkan, tidak apa-apa kamu mukatabah, tapi berkaitan dengan masalah berhubungan tidak dilarang. Ya, kalau dia syaratkan tidak ada masalah. Dia syaratkan tidak ada masalah. Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah hal yang kalau tidak dia syaratkan, tuannya tidak mensyaratkan. Baik. Kemudian kata beliau wala bintuha, juga tidak boleh dia menggauli anak perempuannya. Ya, sebab anak perempuan ini ikut kepada siapa? Ibunya. Baik, wala jariyatiha. Dan tidak boleh pula dia menggauli budak perempuan dari budak mukatabahnya tersebut. Tidak boleh. Nah, karena jariyah ini milik si budak mukatabah, dan kepemilikan seorang budak mukatabah, tuannya tidak berhak untuk mengganggunya. Dan ini dari hal-hal yang tidak ada silang pendapat ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa in fa'ala fa alaihi mahru mithliha. Kalau dia mengerjakan hal yang seperti itu, ya dia misalnya menggauli budak mukatabahnya, ya maka dia wajib membayar mahar yang semisal dengannya. Wajib dia bayar maharnya. Nah, jadi seakan-akan kalau dia mau menggauli seorang yang bebas, ya kemudian diberikan hukum tentang hal tersebut, maka dia wajib membayar mahar misil. Dan ini akan datangnya pembahasannya di pembahasan nikah nanti. Kata beliau, wa in waladat minhu sarat umma walad. Ya, kalau ternyata di belakang hubungan tersebut dia melahirkan, maka budak mukatabah ini menjadi ummu walad. Fa in addat, ya, ataqat. Kapan si budak perempuan yang dihamili ini dia membayar lunas, ya, seluruh mukatabahnya, maka dia menjadi bebas. Wa imma sayyiduha qabla adaiha ataqat. Demikian pula kalau tuannya meninggal sebelum dia bebas, meninggal sebelum dia melunasi kitabahnya, maka dia juga dianggap apa? Dianggap bebas sebab dia sudah menjadi ummu walad. Wa ma fi yadiha laha, dan segala harta yang berada di tangannya ketika tuannya meninggal itu adalah milik si perempuan, milik si budak perempuan mukatabah ini. Ilan takuna qad ajazat fayakuna ma fi yadiha lil warathah. Kecuali kalau si perempuan ini, ya, dia telah ajazat, tidak mampu lagi membayar kitabah sebelum tuannya meninggal maksudnya, maka apa yang berada di tangannya itu dari harta yang dia miliki, itu milik ahli warisnya. Milik ahli waris dari si tuannya, karena dia masih terhitung budak bagi siapa? Bagi tuannya. Ya, dengan sendirinya kalau tuannya meninggal, maka harta yang berada di budak mudabbarnya ini, budak perempuan mudabbaranya ini pindah kepada ahli warisnya. Selesai sudah ya beberapa konsekuensi dari keberadaan kitabah. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual budak mukatab. Kata beliau, wa yajuzu bai'ul mukatab lianna Aisyah radhiyallahu anha ishtarat barirata wa hiya mukatabah bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu fi yadi mushtarihi mubaqqa, ya, wa yakunu fi yadi mushtarihi mubaqqa atau mubqa ala ma baqiya min kitabatihi. Nah, fa in adda ataq wa wala'uhu li mushtarihi wa in ajaza fa huwa abdun. Ya. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan boleh menjual budak mukatab itu. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha membeli Barirah dan dia sudah mukatab. Aisyah membelinya dengan perintah Rasulullah. Ya, sedangkan di tangan orang yang membelinya masih tersisa ya bagian dari kitabah. Jelas ya? Baik, apabila dia sudah menunaikan pembayaran maka dia bebas. Ya. Dan walaknya bagi orang yang membelinya itu tadi. Walaknya bagi siapa? Bagi orang yang membelinya. Nah, wa in ajaza
fahuwa abdun. Ya. Dan kalau dia misalnya tidak mampu untuk membelinya secara penuh, maka dia masih terhitung sebagai apa? Sebagai budak. Masih terhitung sebagai budak. Baik. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah, beliau di sini menjelaskan pembahasan yang berapa sekarang? Ketujuh. Bila salah seorang di antara dua budak mukatab membeli selainnya. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in ishtara al-mukatabani kullu wahidin minha al-akhar sahha syira'ul awwal. Apabila dua budak mukatab salah satu dari keduanya membeli yang lainnya, maka syah pembelian yang pertama dan batil pembelian yang kedua, wa batala syira'us tsani, dan batil pembelian yang kedua. Nah, ini ketentuannya ya, kalau terjadi apa? Dua orang mukatab saling membeli. Ada dua orang budak mukatab, si A dan si B, dua-duanya mukatab. Jelas ya? Kemudian si A membeli si B dan si B membeli apa? Si A. Iya, membeli si A. Apa hukumnya? Ya, kata Ibnu Qudamah yang benarnya, yang dianggap benar adalah pembelian yang pertama saja. Sebab dia yang apa? Dia yang dahulu. Iya, dia yang dahulu. Ini kalau diketahui yang pertama yang mana. Tapi kata Ibnu Qudamah, fa in juhilal awwal. Iya. Apabila tidak diketahui siapa yang pertama. Nah, fa in juhilal awwalu minhuma batala al-bai'an. Kalau tidak diketahui siapa yang pertama dari keduanya, maka batallah dua transaksi, dua-duanya batal. Baik. Selesai sudah ya pembahasan yang ketujuh. Jadi bila seorang di antara dua budak mukatab membeli selainnya, hukumnya apa tadi? Kalau diketahui yang pertama, maka yang dianggap adalah apa? Yang pertama. Kalau tidak diketahui, maka batal. Ya, pembelian keduanya. Kemudian diterangkan di sini pembahasan ke-8, jika budak mukatab meninggal lebih dahulu daripada tuannya. Kata beliau, wa immatal mukatab batalatil kitabah. Kalau si budak mukatab meninggal dahulu, maka kitabahnya pun sudah batil, sudah tidak berlaku. Iya. Baik. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Kalau santuan meninggal lebih dahulu daripada budak mukatabnya? Kata Ibnu Qudamah, wa imata as-sayyidu qablahu wa imata as-sayyidu qablahu fa huwa ala kitabatihi yuaddi ila al-warasah. Ya. Kalau misalnya si tuan meninggal lebih dahulu sebelum si budak dia meninggal, maka hukum kitabahnya tetap berjalan. Ya. Baik, kepada siapa dia bayar? Nah, dia bayar kepada ahli warisnya. Nah, sekarang ini dimaklumi ya. Nah, kemudian diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa wala'uhu limukatibihi. Ya, dan walaknya masih tetap kepada siapa? Mukatibnya, itu kepada tuannya. Masih tetap. Baik. Kemudian kata beliau, ya, setelah itu beliau jelaskan bahwa kitabah adalah akad yang bersifat luzum. Kata beliau, wal kitabatu aqdun lazimun. Ini perhatikan ya, sering ada akdul lazimun. Ya, sebab kalau sudah terjadi akad kitabah, tidak boleh tuannya membatalkan sepihak. Oh sudah, saya nggak jadi. Ya, tidak jadi kitabahnya. Nah, ini tidak boleh ya, mendolimi si budak. Ya, sudah dibayar cicilannya, sisa 1 bulan, tiba-tiba tuannya berkata, oh saya kayaknya tidak jadi. Ya. Baik. Karena itu kitabah adalah akad yang sifatnya apa? Lazim. Laisa li ahadihim fashuha. Tidak ada hak seorang pun di antara keduanya untuk membatalkannya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, bolehkah memperketat tentang pembolehan memperketat penagihan angsuran budak mukatab yang telah jatuh tempo. Kata beliau, wa in halla najmun falam yuaddihi li sayyidihi fa li sayyidihi ta'jizuhu. Ya. Kalau misalnya sudah jatuh tempo, sudah ada najmun. Ya, maksudnya sudah jatuh temponya.
dan si budak belum bayar. Apakah boleh tuannya untuk memperketat tagihan? Ibnu Qudamah berkata boleh. Jelas ya? Boleh dia perketat. Ya. Untuk dibayar. Nah, dan ini hakikatnya dia di kitabah ini dia bersifat hutang ya. Jadi kalau dia sudah bersifat hutang, ya, ketentuan di dalam syariat dilihat orang tersebut kenapa dia tidak bayar hutangnya. Ya, kalau dia ada kemampuan dia undur, nah ini boleh diperketat. Ya, tapi kalau misalnya si budak bulan pertama belum mampu untuk dapat hasil, dia sudah berusaha susah payah tapi belum dapat hasil, maka yang seperti ini kewajibannya adalah diberi waktu luang. Diberi waktu luang. Demikian. Baik. Dan ini telah syahid dari sejumlah sahabat yang mereka memberikan waktu luang bagi mereka yang belum bisa membayar tagihannya. Ya, baik. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya bila budak mukatab melakukan jinayah. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in janal mukatabu budia bijinayatihi. Budia bijinayatihi. Kalau si budak mukatab melakukan jinayah, maka didahulukan membayar jinayahnya. Ya. Sekarang budak mukatab ini begitu dia dibebaskan, rupanya dia banyak tingkah. Ya. Dia banyak tingkah rupanya. Ya, karena dia sudah bebas. Akhirnya berkelahi sama orang. Ya, dia patah tangan orang. Jelas ya? Masuk pengadilan. Maka dia wajib membayar apa? Membayar dia. Ya. Untuk apa yang dia patahkan? Ini contoh ya. Nah, begitu dia ada kewajiban bayar dia di sini karena dia berbuat apa? Jinayah. Maka sekarang ada kewajiban lain selain dari membayar apa? Membayar ansuran kitabah. Yang mana yang didahulukan, membayar ansuran atau membayar jinayah dulu? Ya, didahulukan membayar jinayah. Sebab ini terkait dengan maslahat orang. Adapun membayar ansuran itu kaitannya untuk maslahat apa? Dirinya sendiri. Ya, untuk membebaskan dirinya. Karena itu didahulukan ya untuk yang lainnya, untuk orang yang dia lakukan jinayah terhadapnya. Kemudian yang terakhir, jika terjadi perselisihan antara budak mukatab dan tuannya, ucapan siapa yang didahulukan? Ya. Baik. Kata penulis, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in ikhtalafa huwa wa sayyiduhu fil kitabah. Ya. Kalau misalnya dia dan tuannya berselisih tentang kitabah. Ya, misalnya si budak berkata, kemarin ya, tuan berkata, saya boleh kitabah. Tuannya berkata tidak, saya tidak pernah mengizinkan. Ya, berbeda dalam hal ini. Nah, baik. Demikian pula di dalam iwadiha, dia berbeda di dalam iwadnya. Ya. Misalnya si tuan berkata, si budak berkata kemarin, tuan berkata harganya semuanya 30 juta. Kata tuannya tidak, siapa yang bilang 30 juta? 50 juta saya bilang. Ya. Misalnya, ini berbeda ya. Fit tadbir. Demikian pula kalau dia berbeda dalam tadbir. Ya, tuannya berkata, budak berkata, saya sudah dimudabbar kemarin. Ya, dimudabbar. Oh, tuannya berkata tidak, saya tidak mudabbar. Tidak melakukannya. Demikian pula di dalam istilat. Apabila si budak mengaku, budak perempuan mengaku, di dalam melahirkan, si budak perempuan mengaku, bahwa yang menghamilinya adalah tuannya, dan anak yang lahir itu adalah anak si tuan, dan tuannya mengingkari. Ya, tuannya mengingkari bahwa dia tidak pernah mendekatinya misalnya. Nah, maka siapa yang diterima dalam hal ini semuanya? Ibnu Qudamah berkata, fal qaulus sayyid ma yaminihi. Yang diterima adalah ucapan siapa? Si tuan bersama dengan apa? Disertai dengan sumpah. Disertai dengan sumpah. Nah, sebab asalnya dia yang dipegang ucapannya, itu asal. Ya, kalau dia sudah menegaskan dengan sumpah, maka sudah diterima. Baik, selesai pembahasan tentang mukatab. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang babu ahkam ummahatil aulad.